Selamat siang saudara, bersama saya Mario Octavianus, Anda menyaksikan Preventif. Ribuan buruh turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2013. Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta pun ditutup. Ribuan demonstran dari berbagai organisasi buruh turun ke jalan. Mereka mengenakan berbagai atribut yang menarik perhatian. Mereka juga membawa spanduk-spanduk yang berisikan tuntutan para buruh. Ada pula yang membagikan poster dan stiker kepada para pejalan kaki. Para buruh mulai berkumpul di Jalan Sudirman pukul 10 pagi. Mereka kemudian melakukan long march menuju Istana Negara. Meskipun demo kali ini berlangsung aman, kemacetan tetap saja tak terhindarkan. Hal ini dikarenakan adanya penutupan jalan pada sejumlah ruas jalan utama, di antaranya Jalan Sudirman, Tamrin, juga Istana Merdeka. Tim Liputan UMN TV melaporkan. Berita selanjutnya masih mengenai demo buruh. Tidak jauh berbeda dengan demo-demo sebelumnya, para buruh memiliki sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Buruh-buruh yang tergabung dalam serikat buruh ini umumnya menuntut kesejahteraan bagi kaumnya. Tuntutan para buruh diserukan kepada pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja, antara lain menyangkut kesejahteraan buruh dan menolak kenaikan harga BBM. Tuntutannya kita diantaranya jadikan tanggal 1 Mei adalah Hari Libur Nasional. Kedua, 64 KHL menjadi 83 KHL di tahun depan. Itu sebagai dasar untuk menaikkan UMK. Ya, dan tolak pekerja kontrak dan magang. Itu diantaranya tuntutan kami yang dibawa aspirasi hari ini. Meskipun tuntutan mereka dari tahun ke tahun tidak berubah, mereka tetap gigih menuntut hak mereka sebagai buruh. Tim Liputan UMN TV melaporkan. Saudara, untuk mengetahui situasi demo, kami telah tersambung dengan reporter kami Maria Rosa. Selamat siang Maria. Selamat siang Mario. Ya, silakan laporkan keadaan di sana. Ya, sekarang tepat pukul 1, saya sedang berada di depan Plaza Indonesia. Saya dapat terlihat para demonstran tadi telah melakukan long march panjang dan sekarang mereka sedang berjalan ke arah Monas dan Istana Negara. Cuaca sempat gerimis tapi sekarang sudah cerah kembali. Oke, lalu apa saja tuntutan mereka? Tuntutan yang diinginkan para demonstran, yang pertama, jalankan jam sosum, yaitu jaminan sosial dan tolak upah minimum. Yang kedua, tolak kenaikan BBM. Yang ketiga, tolak RUU Ormas dan Kamnas, Keamanan Nasional. Dan yang keempat, hapus outsourcing di BUMN. Bagaimana dengan pengamanan di sana? Ya, pengamanan. Untuk mengamankan demonstrasi ini, tadi dapat terlihat TNI dan Polri yang juga membawa senjata dan kendaraan gas air mata apabila untuk mencegah jika terjadi kerusuhan. Lalu apakah demo berlangsung ricuh, Maria? Ya, sampai saat ini belum terjadi kerusuhan. Memang terlihat sangat ramai, namun semua berjalan damai. Oke, terima kasih Maria. Ya, terima kasih Mario. Dari Plaza Indonesia, Mario Rosa dan Yulis Ratmoko melaporkan. Demikian saudara laporan dari Maria Rosa. Saudara, jika biasanya museum menyimpan dan memamerkan barang-barang antik, museum yang satu ini memamerkan batu-batu nisan dari era penjajahan Belanda. Penasaran? Mari kita lihat liputannya. When it had like a release dan naturin play the line. Hapain strungun hutan mahar blushi for the dark. The Mrs. Makers they were ya just in their heart. The youngest go and swim with cute. Museum Taman Prasasti, sebuah cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda di Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Semula, museum ini merupakan pemakaman umum Belanda bernama Kebon Jai Kober. Luasnya 5,5 hektar. Makam ini dibangun tahun 1795. Atas prakarsa Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1975, pemakaman Kebon Jai Kober dipugar. Nah, setelah pemugaran selesai, jenazahnya diangkat semua. Tahun 1977, namanya dirubah menjadi Museum Taman Prasasti. Karena perkembangan kota,
Luas museum ini kini menyusut menjadi 1,3 hektar. Dari sekitar 3.000 nisan, tersisa sebanyak 1.372 nisan. Tidak perlu merogoh kocek yang dalam apabila ingin berkunjung ke museum ini. Hanya dengan retribusi sebesar Rp5.000 untuk orang dewasa, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk pelajar dan anak-anak, kita sudah bisa menikmati pemakaman Belanda yang artistik. Di depan pintu masuk, terdapat sebuah lonceng. Lonceng ini hanya dibunyikan sebagai pertanda datangnya jenazah baru yang akan dimakamkan. Ada juga prasasti berbahasa Belanda yang artinya, keadaanmu sekarang adalah keadaanku dahulu, keadaanku sekarang adalah keadaanmu yang akan datang. Sejak makam ini didirikan, kereta kuno ini sudah digunakan untuk mengangkut jenazah. Sayangnya, kondisi museum ini memprihatinkan, sehingga kesan artistiknya berkurang. Sebagian kerusakan disebabkan oleh faktor alam. Banyak nisan yang rusak dan dicoret-coret memperburuk tampilan museum. Itu salah satu masalah kita memang ya, karena kita tahu sendiri lokasi Museum Taman Prasasti itu kan diapit dua perkampungan, Kebun Jahe Kopler dan Petojo gitu ya. Itu masalah kita. Nah, kita juga sekarang lagi atasi karena dengan keadaan pagar yang sekarang itu kan terlalu lebar, sehingga anak-anak SD SMP itu bisa bebas dengan keluar masuk. Biasanya iseng kan umur segitu, makanya mungkin kejadiannya sore hari di waktu museum sudah tutup apa gimana, tapi mereka masih bisa dengan mudahnya berkeliaran keluar masuk museum. Akhirnya mereka iseng menunjukkan dia sekolah di mana dengan mencoret-coret, ya itu masalah kita, nanti kita akan terus mengatasi. Sebagai upaya untuk mempercantiknya kembali, pihak museum secara rutin membersihkan prasasti. Di beberapa bagian dilakukan renovasi. Museum adalah warisan sejarah. Kita bisa belajar sejarah dari museum. Maka, sudah seharusnya kita turut menjaga keindahan dan eksistensi museum, agar bisa dinikmati dan berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara, kemenangan Madrid atas Borussia Dortmund semalam terasa sia-sia. 2 gol ke gawang Dortmund tidak dapat membalikan keadaan pada leg pertama. Dortmund pun lolos ke babak final Liga Champions dengan agregat gol 4-3. Kekalahan di leg pertama membuat Madrid langsung inisiatif menyerang. Kesempatan emas langsung didapat melalui Higuain dan Mesut Ozil. Namun sayang masih belum merubah kedudukan. Dortmund hampir memupus asa Real Madrid di awal babak kedua melalui Lewandowski. Namun tendangannya masih membentur tiang gawang. 2 gol dari Real Madrid dicetak oleh Karim Benzema dan Sergio Ramos. 2 gol tersebut berhasil dicetak tuan rumah pada 10 menit terakhir. Вот у Реала получается атака сходу, неожиданно совершенно. Можно забивать гол! Забивает Реал, Карим Бензема. Вот прошла атака сходу у Реала, отбирают мяч у Вейденфельдера, который его поймал. Karim Benzema berhasil memanfaatkan umpan datar dari Sergio Ramos pada menit ke-83. Sementara gol kedua tercipta lewat sundulan Sergio Ramos setelah menyambut tendangan corner pada menit ke-88. Meskipun demikian, 2 gol tersebut tidak cukup untuk membuat Madrid melaju ke babak final. Karena pada leg pertama, Dortmund menang telak 4-1. Pada malam nanti, Barcelona akan menjamu Bayern Munchen dan menjadi pertandingan penentuan siapa yang akan melawan Dortmund di partai final. Demikian serangkaian berita dari UMN News edisi 1 Mei 2013. Saya Mario Octavianus undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.